Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membuat video tentang Google Premier. Pertama, kita masuk ke aplikasinya. Di sini saya memilih mendapatkan dana untuk kebutuhan bisnismu. Caranya terdiri dari 4/4. Yang pertama adalah cari pendanaan untuk memulai bisnis. Pelajaran 1/4 mendapatkan dana untuk kebutuhan bisnismu. Yang akan dijawab dalam pembelajaran ini yaitu mengapa penting untuk mengetahui biaya untuk memulai bisnis, cara apa yang biasanya dilakukan pebisnis baru untuk memperoleh pendanaan, bagaimana memperoleh pendanaan untuk bisnisku. Memulai bisnis sendiri kelihatannya menarik. Kamu bisa melakukan sesuatu yang membuatmu bersemangat, sekaligus membuat orang lain senang. Tapi, banyak yang harus disiapkan sebelum memulai bisnis. Antara lain, rencana bisnis yang matang, kemampuan manajerial, dan dana yang cukup. Banyak elemen yang perlu dipertimbangkan untuk memulai bisnis. Kadang sulit menentukan mana yang paling penting, mana yang akan membuat bisnismu sukses atau justru gagal. Ayo cari tahu, faktor mana yang paling menentukan keberhasilan suatu bisnis? Saya memilih memiliki dana yang cukup. Strategi dan kemampuan manajerial yang baik penting untuk mewujudkan ide, tetapi sebagian besar pebisnis gagal karena tidak punya cukup dana. Maka, penting untuk mempelajari masalah keuangan lebih dulu. Untuk bisnis baru, uang menjadi kunci kesuksesan. Kamu perlu tahu berapa dana yang kamu butuhkan dan dari mana mendapatkannya. Dengan memperhitungkan biaya pendirian perusahaan, operasional harian, hingga pengembangan bisnis, akan lebih mudah memperkirakan keuntungan, modal yang dibutuhkan, pinjaman, mencari investor, dan menentukan pajak. Jika tahu cara terbaik untuk mendanai bisnismu, akan lebih mudah membuat rencana bisnis yang tepat. Ini akan menghindarkan kamu dari masalah, seperti utang yang tidak perlu atau salah tanda tangan kontrak. Kunci untuk menentukan biaya adalah rencana yang rapi. Buat kategori yang jelas atau gunakan perangkat lunak anggaran yang akan menggambarkan kondisi keuanganmu dengan jelas. Buat daftar kebutuhan bisnis utama yang berhubungan dengan ruang kantor, misalnya ada meja, kursi, listrik, AC, telepon, dan izin yang dibutuhkan atau asuransi. Perhitungkan biaya untuk gaji karyawan, konsultan luar seperti pengacara atau akuntan, juga gajimu sendiri. Tambahkan biaya pemasaran dan iklan, riset pasar, dan pembuatan website. Setelah menghitung pengeluaran rutin, tambahkan biaya khusus yang berhubungan dengan produk atau jasamu. Misalnya, sirup karamel organik untuk campuran jus buah, atau mesin obras untuk usaha butikmu. Setelah daftarnya lengkap, perkirakan nilainya. Misalnya, biaya pengurusan izin yang sudah pasti, sementara gaji yang sangat bervariasi. Cari informasi di internet atau diskusi dengan pebisnis lain. Setelah daftar pengeluaran dan biaya lainnya siap, saatnya mulai berhitung. Pertama, perhatikan pengeluaran mana yang hanya dilakukan satu kali. Biasanya berupa pengeluaran utama untuk mengembangkan bisnis, misalnya membeli mesin, mendesain logo, atau membayar izin usaha. Sisanya adalah pengeluaran rutin. Ini akan membantu kelangsungan bisnismu seperti gaji, sewa tempat, tagihan listrik, dan seterusnya. Perhitungkan besarnya biaya ini untuk waktu 1 bulan, 1 tahun, dan 5 tahun. Jumlahkan seluruh pengeluaran untuk melihat berapa banyak dana yang diperlukan dan kapan kamu memerlukan.
Buat perhitungan terpisah antara anggaran bulanan, tahunan, dan 5 tahunan. Jangan lupa perhitungkan juga jika nanti biaya sebenarnya lebih tinggi dari perkiraan. Jangan sampai rencanamu berantakan karena perbedaan harga di detik terakhir. Setelah tahu biaya yang kamu butuhkan, cari tahu cara mendapatkannya. Salah satunya adalah mendanai diri sendiri atau disebut juga self-funding atau bootstrapping. Mendanai proyekmu sendiri bisa jadi pilihan kalau uangmu cukup. Kamu mengontrol penuh perusahaanmu tanpa campur tangan investor atau berutang pada kreditur. Kelemahan mendanai bisnis sendiri adalah kamu yang harus menanggung semua resiko. Jangan sampai besar pasak daripada tiang, apalagi kalau yang dipakai adalah tabungan keluarga. Jika modal pribadimu tidak cukup, kamu punya beberapa pilihan. Masing-masing ada untung ruginya. Salah satunya adalah venture capital. Venture capital memberikan suntikan dana dan timbal baliknya adalah kepemilikan saham dan peran aktif dalam perusahaan. Misalnya, tantemu memberimu modal untuk membeli oven. Ia akan mendapat 1 dari setiap 10 loyang kue yang kamu buat. Karena pendana punya saham atas perusahaanmu, venture capital tidak memberikan utang yang harus kamu lunasi. Namun, investor mengambil risiko besar. Jadi, mereka ingin timbal balik yang sepadan. Untuk mendapatkan keuntungan, venture capital biasanya berinteraksi pada perusahaan yang akan berkembang cepat. Jika kamu mencari venture capital, kamu harus bisa menunjukkan bahwa bisnismu akan berkembang pesat. Kamu juga harus siap melepaskan sebagian kontrol atas perusahaanmu. Kebanyakan venture capital duduk ingin berada dalam jajaran dewan direktur hingga bisa membantu membuat keputusan untuk meminimalisir kerugian. Kalau kamu tetap ingin mengontrol penuh perusahaanmu dan merasa idemu akan berhasil, kamu bisa melakukan pencarian dana dengan crowdfunding. Crowdfunding biasanya melibatkan dana dari pelanggan potensial, jejaring sosialmu, teman, dan keluarga. Para pendukung ini secara teknis bukan investor karena tidak ada kewajiban untuk mengembalikan uang. Sebaliknya, mereka mendapatkan hadiah atas partisipasi mereka. Kamu bisa memberikan produk yang rencananya akan kamu jual, pertemuan dengan direktur, atau mengumumkan nama pendonor kepada publik. Crowdfunding merupakan pilihan yang aman karena pemberi dana tidak berharap balasan uang. Meskipun akhirnya bisnismu gagal, kamu tidak punya hutang pada siapapun. Tapi, kamu pasti ingin bisnismu berhasil. Jadi, pastikan kamu punya strategi pemasaran yang baik hingga mampu menyebarkan informasi tentang bisnismu dan meyakinkan orang untuk mendanai proyekmu. Berhubung tiap tipe crowdfunding berbeda, pastikan kamu membaca persyaratannya dengan seksama dan pahami kewajiban keuangan dan hukum yang menyertainya. Jika kamu tidak mau kedua pilihan tadi, kamu bisa mempertimbangkan pengajuan pinjaman atau kredit. Bank misalnya menawarkan kredit usaha rakyat atau KUR untuk nasabah yang memenuhi syarat. Kontrol perusahaan ada di tanganmu sepenuhnya, tetapi kamu punya utang. Kamu harus siap mencicil utang tepat waktu. Mendapatkan KUR bisa jadi tantangan kalau kamu belum punya bisnis yang terbukti menguntungkan. Jika kamu bisa membuktikan kesuksesanmu, bank mungkin lebih yakin bahwa kamu bisa melunasi utangmu.
Sedangkan pinjaman mikro menyediakan pinjaman dalam jumlah kecil dari beragam sumber, termasuk situs peminjaman, organisasi komunitas, dan kelompok non-profit. Ini bisa jadi pilihan bagus jika kamu baru memulai bisnis dan belum punya catatan keuangan yang kuat. Pemberi pinjaman mikro biasanya mau bekerja sama dengan pebisnis pemula. Biasanya, pinjaman jenis ini memberi bunga yang tinggi. Pastikan kamu bisa melunasinya tepat waktu. Seperti jenis pendanaan lain, selalu ada risiko, tapi semoga kamu bisa menarik manfaatnya. Kebanyakan orang tak bisa membiayai bisnisnya sendiri, jadi penting untuk mengetahui cara membiayai proyek bisnismu. Cek situasimu dan lihat metode mana yang paling pas untukmu. Ayo, lakukan! I'm gonna set your place on fire. Let's get higher. I'm gonna set your place on fire. Let's get Jika kamu mencari dana untuk memulai perusahaanmu, meminjam adalah pilihan terbaik. Jika kamu sudah punya bisnis yang sudah mapan, cobalah mengajukan KUR. Jika kamu pebisnis pemula, mulailah dengan pinjaman mikro. Selamat, kamu telah menyelesaikan pelajaran ini. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.